من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Bapak Ibu hadirin hadirat para tulab yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa marhaban pada majlis kajian kita mengenai wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beberapa hari atau beberapa minggu libur. Maka pagi ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua dan memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Tapi pagi ini kita akan masuk kepada wasiat yang ke-33, di mana penulis rahimahullahu taala menyebutkan wasiat yang ke-33, yaitu la tahasadu, janganlah kalian saling mendengki. Diambil dari hadis Nabi SAW yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Janganlah kalian saling hasad, yaitu saling dengki. Wala tanajashu, dan janganlah kalian saling najash, yaitu menipu dalam jual beli. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan jangan pula sebahagian kalian menjual di atas sebahagian yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. Maka dia tidak boleh menzaliminya. Tidak boleh menterlantarkannya, mengabaikannya di saat sulit. Dan juga tidak boleh menghinanya. Dan juga tidak boleh menghinanya. At-taqwa hahuna. Ketakwaan itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Dan Nabi pun menunjuk ke arah dadanya sebanyak 3 kali. Bihasbi mri'in minasyarr. Cukuplah seseorang dianggap melakukan kejahatan, keburukan, ayyahkira akhahul muslim, ketika dia menghina saudara seagama, ya, saudaranya yang muslim. Kullul muslim 'alal muslimi haram. Muslim atas muslim lainnya haram. Apanya yang haram? Damuhu, darahnya. Tidak boleh dia tumpahkan. Wa maluhu, hartanya tidak boleh dia rampas, dia ambil secara batil. Wa irduhu, dan kehormatannya tidak boleh dia rusak. Ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita ulangi kembali. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling mendengki, dan jangan pula kalian saling menipu dalam jual beli. Jangan kalian saling membenci. Janganlah kalian saling membelakangi. Ya. Janganlah kalian saling membelakangi. Ini semua adalah perkara-perkara yang dapat merusak persaudaraan di antara kaum. Ya, jangan saling hasad, jangan saling menipu dalam jual beli, jangan saling membenci, dan jangan saling membelakangi. Dan jangan pula sebahagian kalian menjual di atas sebahagian yang lain. Jangan pula sebagian kalian menjual di atas sebagian yang lain.
hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Muslim adalah saudara bagi muslimnya yang lain. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Maka dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menterlantarkannya, mengabaikannya di saat sulit, dan tidak boleh menghinanya. Ketakwaan itu di sini, kata Nabi. Nabi pun menunjuk ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang dikatakan melakukan kejahatan, keburukan, ketika dia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram. Haram dia tumpahkan darahnya. Haram dia ambil, dia rampas hartanya. Dan haram dia rusak kehormatan atau nama baik saudaranya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wasiat yang sangat mahal sekali dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang mengamalkan wasiat Nabi ini, maka dia akan selamat. Di mana di dalam hadis ini Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memperingatkan umatnya dari perbuatan-perbuatan buruk yang dapat merusak persaudaraan di antara mereka. Dan perbuatan buruk yang paling besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan umat ini darinya adalah hasad. Makanya Nabi SAW memulai sabdanya dengan apa? La tahasadu. Janganlah kalian saling apa? Saling hasad. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat, pembahasan kita kata Syekh berkaitan dengan penyakit yang paling berbahaya ini, yang paling buruk ini, yaitu penyakit hasad. Kita membahasnya karena penyakit ini banyak ya menimpa kaum muslimin. Ya, penyakit ini banyak menimpa kaum muslimin. Di mana tidak sedikit hari ini di antara kaum muslimin yang hasad kepada saudaranya. Yang hasad kepada siapa? Saudaranya. Dan penyakit ini tidak mengenal siapapun. Apakah dia penuntut ilmu atau tidak? Apakah dia ustadz atau tidak? Apakah dia penguasa atau tidak? Ya, siapa saja mudah terserang penyakit hasad. Lalu Syekh mengatakan fannasu ma'al hasad kisman. Manusia, kata Syekh, terhadap hasad ini ada 2 bentuk atau ada 2 macam. Yang pertama, kata Syekh, kismun khabithun maridun min syiraril khalq. Ya. Yang pertama adalah jenis orang yang buruk, sakit karena hasad ini, dan dia merupakan seburuk-buruk makhluk. Seburuk-buruk makhluk. Ya. Dan jenis ini, kata Syekh, di antara manusia, kalau seandainya ada yang masuk ke dalam jenis ini, dia adalah orang yang buruk dan betul-betul sakit, sehingga dia adalah syirarul khalq, makhluk yang paling buruk. Apabila dia hasad dan dia melihat orang yang dia hasadi dengan mata yang penuh kedengkian, kebencian, ketidaksenangan, maka dia benar-benar sangat berharap, ya, maka dia benar-benar sangat apa? Berharap nikmat yang ada pada orang tersebut hilang darinya. Orang yang terjangkiti penyakit hasad ini betul-betul iri dengki. Kalau seandainya dia hasad, dia lihat saudaranya dengan pandangan atau tatapan penuh kedengkian, kebencian, ketidaksenangan, dia benar-benar mengharapkan nikmat yang ada pada saudaranya itu apa? Hilang. Apakah nikmat itu pindah kepadanya atau tidak? Yang penting dia ingin sekali saudaranya itu betul-betul tidak mendapatkan apapun. Ya. Dan
orang yang hasad dari jenis ini, kata Syekh, dari kalangan manusia, qalbuhu khabith. Hatinya benar-benar jahat. Hatinya benar-benar buruk. Wa ainuhu khabithah, matanya juga jahat, buruk. Wadamuhu khabith, darah yang mengalir di dalam tubuhnya juga apa? Buruk, jahat. Sehingga kata Syekh, apabila dia melihat orang yang dia hasadi itu dengan mata penuh kedengkian, kebencian, ketidaksenangan, itu dapat menyakiti saudaranya yang dia hasadi. Sehingga saudaranya terkena apa? Ain. Terkena apa? Ain. Apa itu ain? Ain itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan, tatapan mata orang yang dengki kepada orang yang dia dengkiin. Dia melihat dengan tatapan yang penuh kebencian, kedengkian, ketidaksukaan. Sehingga apa? Sehingga saudaranya yang dia tatap karena kedengkiannya itu terkena sakit. Dan penyakit ain ini hak, benar. Bukan sesuatu yang apa? Yang fiktif. Dan tidak sedikit orang-orang hari ini yang terkena ain. Tidak sedikit orang-orang hari ini yang terkena apa? Ain, penyakit yang ditimbulkan dari tatapan orang yang apa? Dengki. Bahkan Syekh mengatakan tudkhilur rajula al-qabr. Ain ini dapat mematikan orang. Artinya dapat membunuh orang. Ya. Bahkan jangankan orang, binatang saja ketika dia ainin itu pun juga bisa apa? Ya, itu pun juga apa? Juga bisa mati. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, Nabi SAW atau agama kita memerintahkan kita untuk apa? Senantiasa berzikir. Bangun tidur zikir, pagi zikir, keluar rumah zikir, naik kendaraan zikir, memakai pakaian apa? Zikir. Sore zikir, malam zikir, mau tidur zikir. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membentengi kita, memagari kita dari segala macam kejahatan, termasuk salah satunya dari apa? Dari kejahatan ain. Ya, dari kejahatan apa? Ain. Ya, hari ini lihat, ada orang yang sudah hati-hati berkendaraan, dia baru beli kendaraan, tiba-tiba ditabrak. Allah Ta'ala alam, iya sahih, ini adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Namun boleh jadi itu disebabkan oleh adanya orang yang apa? Orang yang hasad sama kita. Hasad sama mobil kita, sehingga terkena apa? Terkena ain. Sampai saya pernah dengar cerita dari sebahagian ustadz. Ada salah seorang mahasiswa ketika liburan dia pulang ke negerinya, lalu dia kembali lagi masuk. Kemudian ketika dia kembali, dia mengenakan pakaian yang apa? Pakaian yang sangat bagus sekali, indah. Ya, sehingga dipuji-puji sama teman-teman. Lalu setelah dia berpisah dari teman-temannya, dia pergi ke sebuah lemari, tiba-tiba jatuh sesuatu dari lemari tersebut, kemudian merobek pakaian. Merobek apa? Pakaian. Pakaiannya yang bagus tadi, yang dipuji-puji sama. Boleh jadi itu terkena apa? Kena air. Makanya oleh karena itu kita harus selalu dan senantiasa membentengi diri kita dengan apa? Dengan zikir. Ya, dengan zikir. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Maka orang yang seperti ini, orang yang hasad seperti ini, dia benar-benar sangat menginginkan dan sangat mengharapkan nikmat yang ada pada orang yang dia hasati itu hilang. Maka nikmat itu pindah ke dia, dia berharap
nikmat yang ada pada orang tersebut pindah ke dia, atau sama-sama tidak mendapatkan apa? Sama-sama tidak mendapatkan nikmat. Ya. Nah, karena perbuatannya yang seperti ini, tidak senang melihat orang senang, ya, susah melihat apa? Orang senang, senang melihat orang apa? Susah. Orang ini menjadi syarrul bashar. Syarrul bashar. Seburuk-buruk manusia. Maka orang yang hasad itu adalah orang yang paling buruk. Bagaimana dia tidak menjadi orang yang paling buruk? Dia tidak senang aja ngelihat orang depannya. Bahkan dia berharap orang ini semuanya celaka, binasa. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, karena ini orang buruk, orang jahat, orang yang berbahaya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berlindung kepadanya dari kejahatan orang yang hasad apabila dia hasad. Dalilnya mana? Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq, surat An-Nas. Surat Al-Falaq, surat An-Nas ini Bapak Ibu pelajari tafsiran. Karena di dalam dua surat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk berlindung kepadanya. Berlindung kepadanya dari apa? Dari hal-hal yang berbahaya. Hal-hal yang buruk. Yang kalau seandainya kita dilindungi oleh Allah Azza wa Jal dari hal-hal yang buruk yang ada, yang Allah sebutkan, peringatkan kita di dalam dua surat ini, maka kita akan selamat. Kita akan bahagia. Di dalam surah Al-Falaq Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Tuhan yang menguasai subuh. Min syarri ma khalaq. Dari kejahatan, keburukan makhluk yang dia ciptakan. Kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup-niup pada buhul ikatan-ikatan. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan keburukan orang yang dengki apabila dia mendengki. Ya. Dan dari kejahatan orang dengki apabila dia mendengki. Kalau seandainya orang yang dengki ini tidak buruk, tidak jahat, tidak berbahaya, pastinya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyuruh kita untuk apa? Berlindung kepadanya. Tapi karena dia berbahaya, dia jahat, dia buruk, Allah suruh kita untuk berlindung kepadanya. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Bahkan bayangkan jahatnya dan buruknya, bahayanya orang dengki ini. Dari matanya saja, tatapan matanya saja, itu bisa membunuh orang. Itu bisa membuat orang sakit. Dan orang ini tidak tahu karena apa dia sakit. Diperiksa sakitnya nggak ditemukan, tapi dia sakit. Ada nggak yang seperti itu hari ini? Ada. Dia sakit dia, tersiksa dia. Tapi ketika diperiksa ke dokter, nggak ditemukan sakitnya apa. Subhanallah. Seperti inilah bahayanya orang apa? Orang yang dengki, Bapak Ibu sekalian. Seakan-akan ada apa? Ada sinar. Sinar yang berbahaya, yang keluar dari matanya kemudian apa? Menuju orang yang dihasad. Sehingga orang tersebut apa? Sakit. Sampai-sampai kata Syekh, sama seperti apa? Ular. Matanya itu, tatapan matanya itu seperti mengeluarkan sinar. Ya, mengeluarkan apa? Sinar. Yang seandainya tatapan mata ular itu, kata Syekh, ya, dilihat oleh seorang wanita yang hamil, dikhawatirkan janin yang ada dalam perutnya keluar di keguguran. Kalau seandainya ditatap oleh seorang lelaki, mata ular itu yang mengeluarkan sinar
yang mengerikan. Itu bisa membuat matanya apa? Buta. Nah, seakan-akan seperti itu. Tatapan, pandangan orang yang hasad kepada orang yang dia hasad. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak akan selamat dari kejahatan, keburukan orang yang hasad ini, termasuk dari tatapannya, pandangannya, yang kemudian karena itu kita terkena ain, kecuali dengan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa apa? Melindungi kita. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, kalau orang udah hasad, bahaya Bapak Ibu sekalian. Ya, bahaya. Nah, maka oleh karena itu, jangan lupa untuk selalu dan senantiasa berlindung kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Ya berzikir. Zikir itu benteng kita. Zikir itu pagar kita. Ya. Yang akan melindungi kita. Dan tidak akan ada satu pun yang dapat mengalahkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada. Itulah pagar yang sejati. Benteng yang paling kuat dan paling kokoh. Bukannya pergi ke dukun kemudian minta apa? Minta pagar. Kan ada orang hari ini karena dia kerja di sini, dia mau ini, mau itu, pergi ke dukun minta apa? Pagar diri kata dia. Sehingga sama dukun dikasih apa? Dikasih jimat. Nah, ini bukan pagar diri. Itu apa diri itu? Itu pembunuh diri, hancur diri. Ya, hancur diri. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Lalu Syekh menegaskan kepada kita, ini adalah hasad yang tercela. Hasad yang buruk yang dicela oleh Allah Azza wa Jalla, dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan sifat hasad yang seperti ini menginginkan nikmat yang ada pada orang hilang. Apakah nikmat itu pindah ke dia atau tidak sama sekali. Pokoknya sama-sama tidak mendapatkan nikmat. Ini hasad yang buruk, penyakit yang berbahaya. Ini bukanlah ciri dan sifat orang-orang yang beriman. Penyakit hasad seperti ini bukanlah ciri dan sifat orang-orang yang apa? Beriman. Akan tetapi ini adalah ciri dan sifat akhlaknya setan. Ciri dan sifat akhlaknya, perbuatannya siapa? Setan. Dari kalangan jin maupun dari kalangan siapa? Manusia. Karena setan itu ada dari kalangan jin, juga ada dari kalangan siapa? Manusia. Minal jinnati wan nas. Dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Lihatlah iblis, kata Syekh. Hadza iblis. Lihatlah, ini iblis. Dia melihat kepada Adam di saat Adam bersenang-senang di dalam sorga. Adam senang-senang di mana? Di sorga. Bergembira, berbahagia. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah pula yang meniupkan ruh ke dalam tubuh Adam. Allah jadikan para malaikat sujud kepada siapa? Adam. Allah suruh Adam tinggal di mana? Di sorga. Allah persilakan Adam untuk makan dan minum dengan nikmat dan baik di dalam sorga. Karena kenikmatan ini menjadikan iblis hasad kepada siapa? Adam. Menjadikan iblis hasad kepada Adam. Makanya penyakit hasad ini penyakitnya setan. Penyakitnya iblis. Sehingga karena dia hasad, maka dia membuat rencana bagaimana caranya mengeluarkan Adam dari mana? Dari sorga. Dia pengen nikmat yang ada pada Adam hilang dari Adam. Itu nikmat senang-senang, bahagia, gembira di dalam apa? Sorga. Dia buat rencana. Tapi apakah rencana iblis berhasil atau tidak? Berhasil. Dia berhasil mengeluarkan Adam dari mana? Dari sorga. Dan itu sekali lagi juga karena hikmah
yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Adam apa? Tertipu oleh iblis. Terjebak oleh perangkap iblis. Iblis memiliki banyak perangkap. Banyak tipuan. Dan jangan pernah merasa pintar di hadapan siapa? Iblis. Iblis jauh lebih pintar daripada kita. Tapi kalau dia jauh lebih pintar daripada kita, bagaimana kita bisa selamat? Bisa. Caranya berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Berlindung kepada Allah Azza. Ya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Baik, apakah iblis berhenti sampai di situ? Ketika dia telah berhasil mengeluarkan siapa? Adam dari surga. Seandainya atau sekiranya lah iblis itu apa? Berhenti sampai di situ, maka kita semua akan selamat. Akan tetapi ternyata tidak. Bahkan iblis mengumumkan perang kepada Adam dan anak cucu keturunannya sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ternyata hasad iblis tidak sampai pada Adam saja. Ini bahayanya hasad. Ternyata hasad itu bisa sampai 7 turunan. Artinya bukan 7 turunan lagi. Adam udah berapa turunan ini? Ya. Ternyata hasad iblis itu terus dia hasad sampai turunan-turunan Adam. Sampai dia kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 16. Kata iblis, qala fabima aghwaytani. Iblis berkata, kata Allah Azza wa Jalla, sebagaimana engkau telah menyesatkan aku, kata iblis, karena Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan iblis ini sesat. Maka dia berkata, sebagaimana engkau telah menetapkan kesesatan padaku, kata iblis, la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku, kata dia, benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ini sumpah iblis kepada Allah Azza. Aku benar-benar akan menghalangi mereka semua dari jalanmu yang apa? Dari jalanmu yang lurus. Lihat. Ini sumpah iblis kepada siapa? Kepada Allah. Maka lihatlah Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Bagaimana manusia hari benar-benar dipalingkan oleh iblis dikeluarkan oleh iblis dari jalan Allah yang lurus, yang akan mengantarkan manusia ini kepada keridhaan Allah, yang akan mengantarkan manusia ini ke surga Allah Azza wa Jalla. Iblis berusaha mengeluarkan mereka semua dari jalan Allah yang lurus. Ya. Dan kita bisa lihat bagaimana iblis menghalangi manusia dari jalan Allah yang lurus. Dari salat ke masjid, dari menuntut ilmu, iblis betul-betul menghalangi manusia dari jalan-jalan itu semua. Ya, dan kita bisa lihat. Saya mau tanya, sedikit apa banyak orang yang pada akhirnya dikeluarkan oleh iblis dari jalan yang lurus? Banyak. Ya, nggak sedikit, banyak. Kemudian lihat Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Syekh mengatakan, wal hasadu min syimil yahud. Hasad ini juga adalah sifat perbuatan orang-orang Yahudi. Hasad ini adalah sifat dan perbuatan orang-orang Yahudi. Maka tidak pantas seorang muslimah menghiasi dirinya dengan sifat orang-orang Yahudi ini. Walaqad akhbarana Allah Azza wa Jalla annahum yahsuduna an-nasa 'ammatan wa yahsuduna al-mu'minina khassatan. Dari mana kita tahu? Dari apa yang Allah sampaikan kepada kita di dalam Al-Quran, bahwasannya orang-orang Yahudi hasad sama seluruh manusia ini. Secara umum, orang Yahudi itu hasad sama manusia. Secara umum. Secara khusus, mereka hasad sama orang-orang yang beriman, sama orang-orang Islam. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 109. Kata Allah Subhanahu wa taala,
wadda katsirun min ahlil kitab. Kebanyakan dari ahlul kitab itu sangat ingin, wadda sangat ingin, suka, berharap, lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara, seandainya mereka bisa memurtadkan kalian, mengembalikan kalian dari keimanan kepada kekafiran. Kebanyakan ahlul kitab berharap itu, menginginkan itu, menyukai itu. Bagaimana kita ini semua yang telah mendapatkan hidayah iman, ya, semuanya kafir, keluar dari Islam. Apa sebabnya? Kenapa mereka menginginkan itu? Kenapa mereka mengharapkan itu? Sebab kata Allah, hasadan min indi anfusihim. Karena hasad yang ada di dalam diri mereka. Karena hasad. Ini yang mengatakan ini siapa? Yang mengatakan ini Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nisa ayat 54, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Atau mereka hasad kepada manusia atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Maka oleh karena itu, umat Islam yang hasad, mereka telah mengikuti jalannya siapa? Orang Yahudi. Dan jalannya orang Yahudi adalah jalan yang dimurkai oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang Yahudi. Jalannya orang-orang Yahudi. Jadi hasad ini adalah sifat, akhlak, ciri orang Yahudi. Siang malam mereka berharap, ya, orang-orang Islam ini semuanya kafir, keluar dari Islam. Siang malam. Mereka berharap dan menginginkan itu. Makanya mereka apa? Akan terus memerangi umat Islam ini. Sampai tetesan darah terakhir. Mereka akan terus berusaha bagaimana memurtadkan umat Islam. Karena hasad mereka. Allah katakan dalam surat Al-Baqarah ayat 217. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Dan mereka senantiasa selalu memerangi kalian sampai mereka berhasil memurtadkan kalian dari agama kalian jika seandainya mereka mampu. Dalam surah Al-Baqarah 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Ma yawaddu allazina kafaru min ahli alkitab walal musyrikin ay yunazzala 'alaikum min khairin min rabbikum." Ya, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin, mereka betul-betul sangat tidak senang, tidak suka jika seandainya Allah memberikan atau menurunkan kepada kalian kebaikan. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan orang-orang musyrikin sama sekali tidak menyukai itu. Tidak menyenangi itu. Kenapa? Allah katakan hasadan min indi anfusihim. Karena hasad yang ada di dalam diri mereka. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah. Bersihkan diri kita dari hasad. Ini adalah sifatnya iblis. Dan pendukung-pendukung iblis. Seperti orang-orang Yahudi. Seperti orang-orang Yahudi. Maka sifat ini sama sekali tidak pantas bagi kita yang mengaku muslim. Yang mengaku muslim. Apalagi bagi kita yang mengaku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apabila hasad ini masuk ke dalam hati kita, ke dalam dada kita, maka dia akan mengobarkan api kebencian. Ya. Lalu api yang berkobar akan akan menggiringnya untuk melakukan kejahatan dan keburukan. Ya, akan melakukan kejahatan dan apa? Keburukan. Seperti apa? Seperti ghibah, seperti tajassus, mencari-cari apa? Kesalahan, seperti namimah, mengadu domba. Ya, bahkan tidak sampai di situ.
api hasad yang menyala-nyala dalam dada akan menggiringnya sampai kepada membunuh saudaranya. Sampai kepada membunuh siapa? Saudaranya. Dan Nabi SAW telah bersabda di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Malik, sayusibu ummati da'ul umam. Kata Nabi SAW, umatku akan ditimpa penyakit umat-umat terdahulu. Al-asyarru wal-batar wat-takathur wat-tashahunu fid dunya wat-tabaghudu wat-tahasudu hatta yakuna al-baghi. Kata Nabi SAW, penyakit-penyakit umat terdahulu seperti apa? Seperti berbuat zalim kepada manusia. Kemudian sombong. Kemudian bermegah-megahan. Berlomba-lomba. Mencari dunia. Kemudian saling bersaing di dalam mendapatkan kenikmatan dunia, saling membenci, saling hasad, hatta yakunal baghyu, hingga terjadilah membunuh di antara mereka. Maka hasad ini dapat membawa manusia kepada perbuatan yang lebih besar, yaitu membunuh. Kalau tidak sekedar menyakiti, berbuat jahat, berbuat zalim kepada orang yang dia hasadi. Baik, Bapak Ibu hadirin hadirat dimuliakan oleh Allah, pagi ini mungkin cukup sampai di sini. Insyaallah di pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dan kita akan sebutkan beberapa contoh yang berkaitan dengan apa? Hasad ini. Bagaimana hasad ini benar-benar membawa dan menggiring kita kepada perbuatan buruk dan jahat. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.